cinta dan improvement. I got so motherfucking design on right now. Halo teman-teman, aku Elsa. Aku bakal nemenin kalian ngobrol santai sambil kalian makan, ngopi, atau ada yang sambil rebahan nih. Nah, aku hari ini punya topik yang cukup serius. Topik kita hari ini adalah soal toxic relationship dan dampaknya bagi kesehatan mental. Tapi tenang aja, meskipun topik kita kali ini agak serius, aku bakal bahas santai aja kayak lagi di tongkrongan. Dan pastinya aku gak sendirian teman-teman. Aku bakal ditemenin dua tamu yang super spesial, super keren yang bakal nemenin aku ngobrol dan diskusi tentang toxic relationship. Nah, langsung aja ya teman-teman. Yang pertama, kita sambut Fior. Halo Kak. Nah teman-teman, Fior ini mahasiswa psikologi yang udah siap banget kasih insight buat kita semua. Halo Fior, apa kabar? Hai semuanya. Halo. Ramai banget ya. Aku benar-benar senang banget bisa ada di sini karena topik hari itu berat banget ya, berat tapi penting tau. Wah, aku very excited dan aku sangat siap untuk menjelaskan tentang toxic relationship bareng kalian. Wah, keren banget Fior. Pastinya kita bakal dapat banyak insight ya dari kamu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, nggak cuma Fior teman-teman. Aku ada satu lagi tamu spesial yang bakal berbagi pengalaman langsungnya nih. Langsung aja kita sambut Angel. Halo Angel. Nah, Angel ini teman-teman, katanya dulu itu pernah terjebak di toxic relationship. Benar nggak sih Angel? Benar banget. Oke Angel, apa kabar nih? Baik Elsa, baik Fior. Sebelumnya terima kasih udah ngundang aku di sini. Maaf ya masih agak nervous karena ini pertama kali aku diundang ke podcast. Dan semoga dari pengalaman aku ini bisa ngebantu teman-teman yang lagi ngalamin hal serupa kayak aku gitu. Wah Angel, tenang aja. Podcast kita kali ini bakal dikemas kayak lagi nongkrong aja, lagi ngobrol sama teman ya. Nah, jadi buat kalian yang baru dengerin podcast ini, topik kita kali ini bakal ngebahas banyak hal tentang toxic relationship. Oke, kayaknya udah pada excited ya buat ngobrol. Nah, jadi mari aja kita mulai langsung ke intinya. Nah, yang pertama teman-teman, aku mau tanya dulu nih ke Fior. Fior, sebagai mahasiswa psikologi, boleh nggak sih kasih kita gambaran sedikit nih tentang apa sih itu toxic relationship? Wah, sebenarnya ini pertanyaan yang sangat menarik ya untuk kita ketahui bersama. Jadi toxic relationship itu dari kata toxic itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya poisonous atau beracun. Nah, pasangan itu atau hubungan itu yang harusnya berjalan baik dengan adanya dukungan dari pasangan, adanya kebersamaan atau mungkin saling tumbuh bersama gitu. Tapi kalau misalnya toxic itu datang dalam bentuk misalnya tekanan yang cukup besar, terus kemudian membuat kita merasa tidak cukup baik, bahkan sampai kita takut sama pasangan, padahal yang seharusnya kita takut sama Tuhan loh ya kan. Wah, itu udah red banget. Oh iya, biasanya toxic relationship itu muncul dalam bentuk manipulasi atau mungkin kontrol berlebihan atau mungkin bisa ke kekerasan verbal dan fisik loh. Bahaya banget memang. Wah, berarti itu kayak racun gitu ya Fior? Nah, bukannya bikin bahagia malah bikin stres. Yang biasanya nih teman-teman kita kalau bucin lagunya pasti high five. Yang di playlist Spotify-nya apa? Lagu Butterfly Era biasanya search-nya ya nggak teman-teman. Tapi kalau lagi toxic relationship kayaknya bakal muter apa? Bernadia lama-lama. Nah, kalian pasti tahu kan lagu itu? Nah, Fior, kalau menurut kamu nih, apa sih tanda-tanda awal yang harus kita waspadai supaya nggak kebablasan? Wah, itu
sebenarnya sangat jelas ya dalam sebuah hubungan, apalagi yang sudah dikenali dengan toxic relationship. Ada pertama yang biasanya bisa kita lihat itu misalnya pasangan kita terlalu posesif gitu ya, terus kemudian ngegas tanpa alasan, atau bahkan membuat kita bersalah padahal sebenarnya kita tuh nggak bersalah gitu. Oh iya, satu lagi yang sering kejadian itu namanya gaslighting. Gaslighting itu bahasa zaman sekarang. Jadi gaslighting itu sebenarnya tingkah laku atau sebuah perbuatan yang membuat kita merasa nggak yakin tentang apa yang sebenarnya kita rasakan. Jadi misalnya kita ngomong, aku nggak nyaman, aku capek gitu misalnya. Terus pasangan kamu malah jawab dengan, kamu lebay banget. Wah, itu sudah parah sih, toksik banget, itu harus dijauhin. Waduh, note banget ya teman-teman, perlu diingat tuh. Nah, setelah kita dapat gambaran ya tentang toxic relationship, aku mau langsung ke Angel. Angel, boleh nggak sih diceritain sedikit gimana sih dulu bisa sampai bisa terjebak ke hubungan toxic itu? Oke, boleh banget ya. Ya di sini aku mau ceritain gimana kenapa aku bisa ngejerumus ke hubungan toksik gitu. Awalnya aku nggak ngeduga sampai bisa jadi hubungannya tuh sampai ke toksik ya. Awalnya ya pada umumnya orang pacaran yang ya perhatian, penuh dengan cinta kasmaran kayak gitu ya. Yang pastinya ya perhatian dong dari satu sama lain pasangan gitu. Entah itu dari cowoknya, entah itu dari ceweknya. Dan aku suka tipe cowok yang emang ya itu memberi perhatian dan sebaliknya juga aku begitu. Nah, ini tuh cowok tipe aku banget gitu. Oh. Terus habis itu karena juga dari ini bukan soal fisik ya, tapi dari emang sikapnya tuh membuat aku wah ini salut banget sama cowok ini karena ya baik gitu, terus sopan anaknya dan juga membuat aku ngerasa nyaman di hubungan ini kalau sama dia gitu. Lalu pas baru-baru menjalani hubungan itu aku ngerasa dia perhatian banget ya, dia suka beliin aku makanan, suka gofoodin aku apapun itu gitu, dan suka dikasih kayak notes gitu lucu banget ya. Terus kayak ya kadang juga suka misalnya ya kami pasti di hubungan itu nggak ada yang mulus kan gitu, pasti ada konflik ya walaupun itu kecil tapi dia berusaha buat kayak minta maaf dengan cara-cara yang manis gitu, kayak menjelasin ini masalah kita nih gini dan itu kan karena juga masih awal ya gitu hubungannya. Lalu setelah hubungan ini udah semakin lama dijalani, aku merasa kayak kok dia beda ya gitu. Dia beda banget dari awal kita kenal, dari awal kita mulai hubungan tuh dia udah jauh beda banget. Dimana dia udah ya bisa dibilang toksik gitu. Karena dari yang awalnya kami pacaran itu ketemu itu ya pastinya kita udah menilai kayak wah dia nih berarti tipe orang yang mau aku kayak gimana ya it's okay gitu. Jadi dari aku segi penampilan ya, dari aku relasi aku dengan teman-teman kita dan orang-orang lain ya oke ya gitu. Asal kita tahu batasan dong gitu. Nah ada satu peristiwa yang ini aku ingat banget sampai sekarang tuh buat aku sakit banget. Itu aku keluar sama dia gitu, lalu penampilan aku itu sebenarnya pakaiannya kalau dibilang nggak terlalu ketat sih gitu. Lalu ya dia bilang kayak kamu bener pakai baju kayak gini gitu. Pakai hoodie deh gitu, pakai jaket deh, ngapain sih pakai baju kayak gini, atau nggak ganti deh bajunya gitu, mau ngapain pakai baju yang membentuk badan kamu kayak gini, mau caper gitu. Terus aku di situ kayak lah kok kayak gini, awalnya kamu bilang kalau kamu mau pakai baju apa, mau penampilan kayak gimana, nggak apa-apa senyaman kamu yang penting gitu. Dia nggak pernah ngomongin penampilan aku, tapi di situ dia udah ngomongin ya kayak itu tadi baju gitu, terus juga cara aku make up gitu, dan juga tadi sama relasi dengan teman-teman kayak gitu.
Jadi yang awalnya kelihatan kayak perhatian banget, yang kayak boyfriend material banget, jadi makin lama kayak makin posesif gitu ya. Angel tadi sebutin tentang kayak dia juga ganggu pertemanan Angel. Nah, boleh nggak sih disebutin lebih lanjut tentang itu? Oke. Jadi satu ini peristiwa ya bisa dibilang itu waktu itu aku apa ya, ada kerja kelompok gitu, ada tugas dari kampus gitu diberikan sama dosen aku itu bentuk kelompok, dan biasanya tuh ada dosen yang suka ngebagiin, ada juga yang kita bikin sendiri. Tapi waktu itu dosennya buat ini berbaris, dan kebetulan di kursi itu tuh ya ada cowoknya pastinya kan, bukan secara sengaja dong gitu. Ini ada, waktu itu kami berenam dan itu ada 2 cowok dan sisanya tuh cewek gitu. Lalu setelah kelas kami ngobrol dong di luar gedung kampus gitu. Nah di parkiran, nah baru pas dia jemput aku, dia ngelihat aku lagi ngobrol sama temen aku cowok nih sekelompok, padahal ya dia nggak tahu gitu aku lagi ngebahas apa. Pastinya aku lagi ngebahas tentang tugas dong, gimana ini proyeknya nanti, tugasnya gitu. Nanti itu terjadi salah paham gitu, dia mikirnya aku kayak wah gitu, ini macam-macam nih dia gitu. Nah setelah itu dari ekspresi dia tuh udah gak enak sih, aku dari jauh tuh udah melihat dia, wah ini ekspresinya udah enak banget. Lalu setelah aku ngobrol sama temen aku, ya aku tanya dia, aku tanya kenapa, dan di situ dia udah mukanya tuh mesam banget, udah yang bad mood banget. Terus dia kayak, itu siapa gitu. Aku udah jelasin dong kayak itu teman aku, itu teman kelompok aku gitu. Aku ada tugas dikasih dosen dan aku kebetulan sekelompok sama dia. Udah, kami cuma ngebahas tentang tugas doang, semacam nggak ada lagi gitu. Terus dia di situ kayak awas ya kamu gitu, kalau sampai macam-macam gitu. Dan situ aku berusaha meyakini dia kayak enggak kok, percaya sama aku gitu. Aku berusaha buat kayak tolong percaya aku ya gitu. Nah di situ ya udah akhirnya dia percaya sama aku. Tapi pada akhirnya ini pastinya kalau ada tugas kelompok kita buat grup kan ya gitu kan, ngasih informasi. Nah pas di situ dia kami lagi makan bareng itu ada notif. Nah notif di situ ada yang nanya, itu cowok tadi yang ternyata ngomong sama aku gitu. Dia ngambil chat aku, chat pribadi mengenai nanya tugas tadi karena dia kurang paham gitu. Lalu ya dilihat dong notif itu sama dia, sama cowok aku. Terus ya dia nanya kayak itu tuh dia ngechat tuh gitu, balas dulu. Nah di situ aku udah ngeliat dia cuma nanya tugas loh, kalau kamu mau balas udah kamu balas aja gitu. Aku udah ngasih kesempatan buat udah kamu balas aja nggak apa-apa. Nah di situ dia kayak nggak usah deh, hapus aja nomornya gitu. Nah itu buat aku kayak loh gitu, ini soal tugas ya gitu, dan kenapa kok kamu jadi ngebatasin aku gitu. Waduh itu udah sensitif banget ya, udah klasik banget ya. Aku dari tadi udah kayak gemes sendiri gitu loh. Tapi Angel, waktu kamu kayak gitu tuh, kamu ada merasa kayak ini udah sehat, udah wajar, kayaknya something wrong with this relationship gitu. Kamu rasanya kayak gitu nggak sih Angel? Awalnya enggak sih gitu, karena balik lagi tadi aku suka cowok yang perhatian gitu. Jadi aku merasa mungkin ini tanda dia sayang sama aku gitu. Tapi makin lama aku kayak makin capek gitu loh sama sikapnya gitu. Kayak kok ini aku makin dikontrolin gitu, kok ini aku makin masalah pribadi aku, privasi aku kok dia ikut campur gitu. Itu yang membuat aku kayak aku gak bisa kalau tetap lanjut hubungannya sama dia gitu. Oh ya, aku ada cerita. Ini peristiwanya membuat aku jadi kalau keingetnya itu kayak greget banget gitu. Jadi waktu itu aku ulang tahun nih gitu. Terus aku mau ngerayain dong sama keluarga aku, sama teman-teman, ya pastinya sama dia gitu.
sebelum hari H, sebelum aku ulang tahun aku udah undang dia pastinya. Kayak, besok datang mamaku ya gitu, ada acara ulang tahun aku sama keluarga dan aku sekalian dia undang dia juga ke orang tua kan, karena udah cukup lumayan lama gitu. Nah terus dia bilang ya udah oke, besok aku datang, dan dia bilang kayak mau dibawa kado apa gitu ya, kayak gitu lah bla gitu. Terus ya biasanya kebesokannya itu di hari ulang tahun aku itu mulainya itu setelah maghrib ya gitu. Nah itu aku udah nunggu dia tuh kayak kok dia nggak datang ya gitu. Teman-teman aku udah pada datang nih, udah lengkap, terus keluarga aku juga udah lengkap. Nah itu keluarga aku dan mamaku udah tahu dong pastinya. Itu mamaku nanya kayak gimana cowok kamu jadi datang, terus aku di situ kayak ya nggak tahu, mungkin bentar lagi gitu kan. Terus ya udah deh, akhirnya tetap berlanjut itu acaranya, potong kue segala macem gitu, ngasih kado. Nah makan, pas lagi di makan itu kumpul bareng, di situ teman aku ada yang ngingetin aku lagi gitu kayak itu si itu belum datang juga. Terus aku di situ udah bad mood banget, aku udah jawab kayak yaudah sih biarin aja gitu, aku nggak mau hari ulang tahun aku jadi bad mood gitu. Ya udah sampai akhirnya aku juga udah kayak bad moodnya aku udah singkirin tuh, karena aku nggak mau di hari ulang tahunku jadi hari yang penuh ini ya gitu. Jadi oke, setelah makan gitu masih ada momen santai-santainya nih. Nah itu aku posisinya lagi ngobrol sama keluarga aku gitu, sama teman-teman aku, canda tawa. Nah pas aku ngelihat HP aku itu udah banyak banget notif, udah banyak banget spam call, di situ udah penuh dengan kalimat yang wah caci maki semua. Dan di situ dia ada bilang kayak kamu lebih pilih mereka, kamu prioritasin aku nggak sih gitu, kamu ngerti aku nggak sih. Aku di situ kaget pas lihat dari notifnya dia gitu, kok dia malah jadi kayak gini, kayak aku jadi penjahatnya gitu. Sedangkan aku undang dia kan sebelum hari H-nya dong, dianya yang nggak datang. Terus aku ngerasa kok dia jadi ini, dan di hari ulang tahun tuh membuat aku kayak sempet down sih gitu, sempet down karena mikir kalimatnya gitu loh yang kayak buat kamu dimaki gini ya di hari ulang tahun tuh, kamu yang nggak datang, kok kamu yang harus nyuruh aku buat ngertiin kamu, aku loh yang ulang tahun gitu. Harusnya kamu nggak sih yang ngertiin aku, ini hari ulang tahun pacar kamu, hari spesial pacar kamu gitu, kamu nggak datang terus kamu malah kayak gitu. Nah setelah selesai acara itu udah pada bubar dong semuanya. Nah di situ aku masuk kamar, aku nge-call balik dia, aku balas chat dia. Di situ aku long text banget gitu. Aku udah ceritain dari awal alasannya kenapa aku nggak balas chat dia, alasannya aku nggak angkat call dia gitu. Dan di situ dia cuma ngeri doang. Kalau aku pun nggak diangkat. Dan dia sempat ngeblok aku sebentar. Dia sempat aku ngeblok sebentar. Karena awalnya tadi dia pakai profil gitu. Terus pas akhirnya dia ngeblok aku sebentar karena aku pakai nomor yang satunya buat nelfon dia untuk buka dong WA-nya gitu. Jangan blok aku jelasin gitu. Aku jelasin gitu. Jadi ya udah dia ngeblok WA aku, buka blok WA aku, terus di situ tetap aja dia cuma ngerit doang gitu. Jadi aku bingung di situ. Kak, kalau boleh tahu, tadi kan Kak Angel nih bilang kalau dia tuh spam chat ya tadi. Benar. Nah, spam chat itu respon kakak tuh kayak gimana? Awalnya dia nge-spam kali itu ya, awalnya kayak kita kan lihat kondisi ya pastinya gitu. Nge-spam kok juga mau gimana, kita lagi ngobrol sama keluarga, sama teman gitu. Ngereaksi aku lihat dia spam call itu ya panik, karena aku takut kalau aku nggak angkat dia bakal yang ngambek parah dan itu susah banget aku bujuknya gitu. Tapi aku nggak mikir lagi kayak udah kok gampang ini, nanti aku bujuknya pakai apa gitu. Oke gitu, terima kasih ya Kak. Sama-sama.
Oke, misalnya kamu kasih perspektif nih. Selama kamu menjalani hubungan sama mantan, udah mantan ya? Udah, oke. Selama kamu menjalani hubungan dengan mantan kamu itu, kamu pernah nggak sih ngerasa kamu takut kehilangan dia kalau kamu tuh nggak ngerti apa yang dia inginkan? Pastinya pernah gitu. Pernah itu selama aku ada hubungan sama dia itu selalu ada rasa aku takut banget dia ninggalin dia ninggalin aku karena dia pernah bilang kayak cuman aku yang sesayang ini sama kamu dan kamu gak bakal dapat cowok siapapun itu yang kamu temuin jadi pasangan kamu itu gak akan sayang sama kamu seperti aku gitu. Jadi kalau aku nggak nurut sama apa yang dia bilang, pokoknya apa yang dia bilang aku nggak nurut, itu aku pasti ngerasa kayak aku bersalah, aku kayak aku harus nurut nih sama dia, aku takut banget dia ninggalin aku gitu. Karena ya emang posisinya juga waktu itu aku sayang banget, karena dia kan balik lagi dia cowok tipe aku banget gitu, dan dia juga dibalik itu ya sayang sih, cuman karena selalu sayang jadi dia ngontrolin aku. Nah itu buat aku kayak takut juga kalau aku gak ngerti dia. Ngeri ya, Elsa, Angel, ini tuh udah toxic relationship banget. Karena apa? Si korban, ya teman kita ini telah dibuat menjadi terlalu bergantung pada si pelaku. Dan itu benar-benar perilaku yang sangat-sangat jelek dan merusak hubungan. Gila Jo, aku dari tadi dengerin kayak ikut pengen nangis gitu bener-bener itu parah banget sih. Wow, mind blowing banget ya ceritanya Angel dari tadi. Aku dari tadi dengernya pusing dan berawal sendiri merinding banget ya. Kamu gimana Vio? Itu lika-liku banget ceritanya. Angel, tadi kan di awal nih ya, Vio tuh sempat nyebutin tentang gaslighting. Nah, ada nggak sih di momen-momen kamu ngerasa kayaknya kamu lagi di gaslighting nih? Kamu ngerasa sebenarnya aku nggak salah, cuma kayak kok aku jadi salah terus ya? Ada nggak sih Angel? Ada, itu parah banget sih. Posisinya ini udah putus ya gitu. Dan sebelum putus itu aku punya niatan buat aku udah hubungan ini dan pastinya aku siapin mental aku, emosional aku gitu untuk ngiyakinin diri aku kayak Angel, kamu udah gak bisa lanjutin hubungan ini. Kamu harus bilang ke dia kalau kita udah gak bisa lagi gitu. Karena ini hubungannya udah sakit banget kan gitu. Lalu aku komunikasi sama dia buat kayak ayo kita ketemu. Terus di situ aku bilang awalnya ya masih ya ngobrol-ngobrol santai, terus sampai akhirnya aku bilang kalau kita udah nggak bisa ya gitu, aku udah capek gitu dan kayaknya emang udah nggak bisa dilanjutin. Dan di situ ngerespon dia udah bener-bener yang nggak terima banget, dia udah marah banget, udah ngeluarin kata-kata yang itu nyakitin banget di hatiku, kata-kata yang makian lah, kasar lah, dan itu membuat aku jadi ngejatuhin aku secara habis-habisan gitu. Aku gak kebayang sih gimana perasaan kamu waktu itu ya. Pasti kamu bingung banget. Kamu pasti dia ada takut, ada rasa bersalah. Kalau aku boleh tahu ya, gimana sih maksudnya kamu dia ngejatuhin kamu itu gimana? Jadi posisinya waktu itu ngejatuhinnya tuh ya, aku udah tadi nih ya, aku udah gak bisa gitu kan. Terus cara dia ngejatuhin aku tuh itu tadi dia bilang kayak kamu egois gitu. Kamu bilang kayak kamu cuma mikirin perasaan kamu sendiri gitu. Kamu gak ada pernah mikirin aku, ngehargain aku. Terus sekarang kamu udah ngudahin hubungannya gitu. Nah di situ ya aku ngerasa sedikit kayak
merasa bersalah pas ngontalin kalimat itu, tapi ya balik lagi di situ aku udah nggak bisa ngebohongin hati aku kalau aku udah capek banget gitu. Nah selain itu juga dia ngontalin kalimat itu, dia udah ngerespon yang udah nggak baik banget di aku. Dia udah ngebuat aku kayak enggak, aku nggak terima, aku nggak bisa gitu. Kamu nggak pernah ngertiin aku, kamu nggak menghargai aku, coba kamu jadi aku. Nah di situ aku kayak, hah, selama ini coba deh kamu ingat lagi gitu, kamu pernah ngertiin aku gitu. Dari hal sekecil apapun kamu pernah jadi aku, ngertiin perasaan aku. Kok kamu malah jadi nyalahin aku? Di situ ya aku ngerasa kayaknya aku udah egois ya gitu. Aku udah nggak mentingin perasaan dia, dan aku ngambil keputusan sendiri gitu. Tapi nggak bisa, keputusan itu udah nggak bisa lagi aku ini, karena di sisi lain aku udah gak kuat banget ya. Aku udah gak kuat banget, aku udah capek banget gitu. Jujur aku sedih banget dengarnya. Aku nggak kebayang posisi kamu waktu itu. Aku nggak bisa kebayang ya gimana kalau aku jadi Angel waktu itu. Tapi selain itu Angel, ada nggak sih momen lain yang lebih ekstrim gitu dari itu? Ada banget. Ada. Ini belum ini banget ya, belum fatal banget. Tapi di situ kejadian ini tuh ngebuat aku jadi shock gitu. Karena dalam hubungan ini pertama kalinya dia ngelakuin ini sama aku. Jadi pas aku udah ini ya tadi debat itu, pastinya pas aku udah bilang putus itu ada perdebatan yang sampai ngebuat dia udah mungkin emosionalnya tuh udah penumbuk, terus dia udah mau main tangan nih sama aku. Itu dia udah mau ya gimana sih, udah mau kayak gini kan posisinya. Dan itu aku udah refleks kayak apa, nangkis gitu. Terus sambil dia mau kayak gini, dia bilang kayak, kamu yakin mau ngudahin hubungan ini gitu? Kamu nggak bisa lanjutin lagi gitu. Terus aku bilang kayak, kalau kamu mau lanjutin hubungan ini lagi, kamu mau berubah sikap kamu gitu. Karena coba deh ingat sebelumnya gitu kan. Terus dia bilang, ya aku janji aku nggak akan gitu lagi. Aku akan introspeksi diri buat lebih baik lagi ke depannya sama hubungan ini. Terus di sisi lain aku udah namanya nih hati udah dangkal banget ya. Mau dia ngomong sebaik dan setulus apapun, dia udah mau ini posisinya tuh dia mau main fisik, tapi tuh dia udah nangis gitu. Dia udah mulai air mata, dia udah kayak, kamu yakin? Aku nggak mau gitu. Tapi di situ aku udah kayak, gak bisa gitu. Gak bisa, aku udah capek banget, tolong ya gitu. Tolong. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kamu ke depan kalau kamu buat lanjut hubungan lagi sama orang lain gitu. Ini bisa jadi hubungan kita ini bisa jadi pelajaran. Nah di situ dia udah ini ya, tiba-tiba udah langsung nurunin tangannya. Tadinya dia mau main fisik sama aku, tuh dia langsung ini minta maaf. Dia langsung sujud, dia langsung mohon gini, lu mohon gitu. Aku minta maaf ya gitu. Aku minta maaf, aku salah, aku gak pernah mikirin perasaan kamu. Terus aku juga aku yang egois, bukan kamu yang egois. Aku yang gak pernah mikirin perasaan kamu. Tapi ya balik lagi gitu, karena bener-bener ya, apa keputusan aku saat itu, aku ngerasa itu udah benar gitu. Aduh, keren banget sih. Keren banget pertahanan dirinya buat keluar dari itu. Itu jelas manipulasi banget. Gaslighting dan ancaman itu kan emang sering banget ya teman-teman terjadi di hubungan toksik. Terus Angel, gimana sampai akhirnya kamu benar-benar lepas dari toxic relationship ini? Ya pastinya karena aku masih ngerasa aku ada membuat dia jadi nyakitin diri dia sendiri gitu. Kayak, wah kayaknya aku egois gitu ya. Wah
mungkin karena aku ngucapin kalimat ini, aku takutnya dia bakal cari jalan lain buat kayak udah deh aku lupain diri aku sendiri daripada ini aku udah gak bisa lagi nih sama dia gitu, gak bisa lagi nih sama aku masih kebayang dengan perasaan yang kayak gitu. Masa bersalahnya tuh masih ada, takut dia ngambil pilihan yang gak baik gitu. Cuman ya itu bukan tanggung jawab aku, apa yang pilihan dia ya itu udah. Harusnya dia bisa mikirkan kenapa aku sampai berani buat memutusin hubungan ini gitu, harusnya. Dan balik lagi ya itu bukan tanggung jawab aku, jadi ya aku mikir ke depannya apa yang kamu pilih, lanjutin aja ke depannya. Jangan lagi balik ke arah yang sebenarnya itu udah sakit banget. Jadi ya itu untungnya syukur banget aku dikelilingi dengan orang-orang yang baik, teman-teman yang baik. Aku punya satu sahabat yang selalu nge-support aku, dan di situ aku mulai cerita ke dia gitu, cerita gimana hubungan aku yang sakit ini gitu. Terus ya aku juga cerita ke keluarga aku, dan tanggapan mereka juga sama gitu, tanggapan mereka juga sama. Di situ mereka nyaranin buat datang ke konseling. Kalau nggak konseling ya di kampus aku tuh ada menyediain fasilitas buat ya itu konselor di kampus gitu. Dan pada akhirnya itu aku ngikut apa yang disaranin sama sahabat aku, juga keluarga aku gitu. Aku datang ke kampus, lalu aku cerita semuanya, kronologinya gimana dan apa efeknya dari itu ke aku gitu kan. Dan konselor tersebut juga nyaranin aku buat kamu mutusin hubungan sama dia pelan-pelan, dan kamu coba buat update diri kamu jadi lebih baik. Entah kamu ngikutin komunitas yang lain, yang penting yang buat kamu tuh senang ke depannya gitu. Pikirkan diri kamu sendiri, apa yang membuat kamu bahagia gitu. Jadi untuk kedepannya kamu harus lebih percaya diri lagi, membangkitin kepercayaan diri lagi buat menjalani hubungan besok dengan orang lain seperti itu. Semangat Kak Angel. Terima kasih. Oke teman-teman, dari tadi kan kita udah dengerin ceritanya Angel yang super duper kayak aduh sangat roller coaster ya peristiwa percintaannya. Nah Angel, setelah kamu akhirnya putus nih, aku mau apresiasi dulu, kamu keren banget. Kita boleh tepuk tangan dulu kali ya. Aku rasa banget kamu walaupun dengan udah dimanipulasi, kamu tetap tegar, kamu tetap ada di pendirian. Aku harus putus, aku udah nggak sanggup ini. Itu keren banget Angel. Nah setelah itu Angel, setelah itu biasanya kalau orang-orang habis itu ada fase move on yang nggak mudah. Boleh nggak sih diceritain gimana fase move on kamu? Oke, pastinya masih berat dalam kesedihan ya. Dari September aku setahun gak maunya, karena ya sama ya masih keinget gitu. Kadang suka dejavu, masih ya ngerasa masih hampa gitu kan, karena ya tadi kebiasaan yang sehari-hari aku bisa lakuin sama dia gitu. Ya kemana-mana aku sama dia, pergi ke sini diantarin dia gitu, terus juga ditemanin sama dia, dan kalau misalnya pun aku butuh bantuan ya dia selalu ada gitu. Pasti membuat aku jadi kayak udah beda ya sekarang gitu. Sekarang apa-apa ya kamu sendiri gitu. Sekarang kemana-mana ya kamu sendiri, nggak ada lagi yang ngantarin kamu, juga kemana-mana nggak ada lagi yang temenin kamu gitu. Ya contohnya yang seperti ya aku pergi ke tempat wisata-wisata gitu, atau ke tempat yang sering kami kunjungin, terus tiba-tiba nggak sengaja lewat situ, ya pasti keinget kan kayak aku pernah nih kesini sama dia gitu. Dan itu membuat aku kayak sampai aku nggak berani buat lewat ke situ lagi gitu, karena keinget kan pastinya gitu. Dan berusaha kayak kalau misalnya lewat situ aku berusaha buat ngeblokir ingatan aku, kayak guys jangan ya gitu, aku nggak mau ingat ini lagi gitu. Dan sebenarnya itu susah banget, tapi ya syukurnya aku udah ngelewatin itu, proses itu dengan cukup lama. Tapi ya
sampai akhirnya udah ngerasa ya benar gitu. I see, itu memang meriah. Sampai setahun nggak move on. But it's okay, karena proses healing itu memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi perlu diingat, kalau misalnya sedang dalam proses healing, itu jangan terlalu berlarut-larut. Karena kamu akan gagal untuk membentuk siapa dirimu sebenarnya. Dan segera mungkin ya harus mencari support system di sekitar kita, kayak misalnya dari teman-teman atau mungkin ke keluarga, atau mungkin kalau misalnya mau ke orang yang lebih profesional gitu kan, ke psikolog, atau kalau misalnya nggak mau ngeluarin duit ke psikolog bayar ya. Kalau misalnya nggak mau ngeluarin uang ke psikolog, bisa terdekat nih, misalnya ada dari konselor kampus, atau mungkin ya ini kan kita karena masih anak kuliah ya, jadi di kampus ada juga kan konselor dari sekolah ya, nah itu juga bisa. Iya, aku setuju banget sama kamu, Fior. Terima kasih banget buat insight-nya. Aku salut sama kamu. Angel juga, meskipun berat, kamu berhasil bangkit perlahan-lahan. Angel, tapi sampai akhirnya kamu bisa move on. Apa sih yang bener-bener yang bikin kamu bangkit lagi gitu? Yang pastinya dukungan dari teman-teman juga yang membuat aku jadi lebih baik dan kuat sampai sekarang juga, dan dukungan dari orang tua, nasihat-nasihat yang baik ya, biar ini tuh nggak terulang lagi gitu. Juga ya pastinya memang ngelewatin itu ini dengan ya tadi support dari teman, orang-orang sekitar. Pastinya dengan zaman sekarang itu ada kata apa ya, healing ya, healing ya, bener ya kalimat healing itu maaf ya, ini agak sedikit kocak gitu masalah ini. Apa tuh? Iya, fasih banget ya. Dari sini tiba-tiba kocak gitu ya. Jadi waktu itu kan di fase yang benar-benar aku itu ya apa tadi, ngurungin diri gitu. Ngurungin diri kan teman-teman lingkungan sekitar nggak tahu apa aktivitas aku di ruang kamar, di kos aku gitu. Karena ya tadi aku sendiri gitu. Itu aku benar-benar waktu itu di kamar itu apa ya, kepikiran dia sih gitu, tiba-tiba keinget dia, terus aku langsung pesen tiket kereta Solo, dan itu nggak ada rencana. Itu nggak ada rencana sama sekali ya. Wah, aduh, nggak bisa. Itu benar-benar kayak aku pengen buang dia jauh-jauh, makanya dengan cara itu mungkin bisa berhasil. Tapi ya itu cukup berhasil buat aku, karena ya di Solo aku liburan ya, kayak ya walaupun itu cuma sehari semalam ya gitu, nggak ada persiapan, bahkan bawa baju aja aku ada, cuma ya udah pakai baju yang mendadak aja, karena ya emang itu mendadak gitu. Jadi kesana aku coba-coba kulineran, terus juga jalan-jalan, dan kebetulan di Solo aku punya teman sih gitu, teman SMA gitu, jadi ya udah aku bisa agak sedikit hemat karena ya aku tinggal di tempat dia gitu. Jadi modal nekat doang ya. Modal nekat tapi sebenarnya nggak ada persiapan gitu. Iya. Wow, itu sebenarnya proses yang keren banget nih, jujur. Karena kalau kata orang Jogja nih, Jogja penuh dengan kenangan ya. Jadi mau buang kenangan sampai keluar kota, sampai ke Solo gitu. Benar-benar. Tapi emang benar, healing itu memang nggak instan ya. Nggak kayak mie tinggal masukin ke panci panas, masukin air tinggal makan. Tidak. Itu tidak seinstan itu dan memang membutuhkan waktu yang lama. Tapi perlu diingat bahwa orang sekitar kita itu lagi-lagi selalu siap untuk mendengarkan kita, karena kita tuh mempunyai harga diri yang wow, Tuhan itu menciptakan kita sangat-sangat tidak bisa dibilang sempurna ya, karena cuma Tuhan yang sempurna. Intinya kita tuh mempunyai harga diri yang sangat tinggi daripada penjahat-penjahat yang telah melukai hubungan kita lah gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, Vio, denger cerita Angel nih, yang udah kayak banget ya. Aku jujur udah gak ngerti lagi teman-teman. Bener-bener aku dari tadi dengernya pusing. Menurut kamu ini, apa sih yang hal yang penting untuk korban lain pahami?
sih sebenarnya. Cuman yang perlu benar-benar diingat adalah kita itu nggak sendirian. Kita adalah makhluk sosial, Tuhan menciptakan kita dihadirkan di tengah-tengah keluarga, kita disediakan teman-teman di sekitar kita. Jadi mereka itu bisa menjadi reminder, pengingat untuk kita bahwa kita ini sebenarnya kuat, kita ini sebenarnya bisa. Jadi dengan itu kita juga harus berani untuk bercerita kepada mereka. Dalam bercerita itu dengan tanpa sengaja melalui cerita-cerita tersebut kita menjadi tahu dan mengangkat cerita-cerita itu menjadi pembelajaran di kehidupan kita selanjutnya. Jadi itu. Oke, noted banget Via. Terima kasih buat insight-nya yang kayak keren banget ya. Angel, setelah kamu ngalamin hubungan yang benar-benar, aku nggak tahu mau bilang apa lagi jujur guys, karena benar-benar wow banget. Setelah melalui itu semua, apa sih yang kamu rasain saat ini? Setelah terbebas dari itu semua? Pastinya sangat lega dan bangga sama diri sendiri udah keluar dari situasi yang membuat aku sejatuh itu gitu. Pastinya bangga karena juga ya aku berani buat ngeyakinin diri aku sendiri biar kayak ini udah salah jalannya gitu. Dan dia itu tadi lega gitu, pasti ngebangga sama diri sendiri karena bisa keluar dari jalan yang salah. Oke, makasih Angel, Pak, inspiratif banget ceritanya. Via, ada nggak sih tips dari kamu sebagai mahasiswa psikologi buat kita semua biar nggak terjebak di hubungan toksik? Ada dong pasti. Aku suka nih ngasih tips-tips ke teman-teman. Dengar ya teman-teman semua. Jadi 3 tips yang sangat harus dipahami dalam menjalani hubungan ya. Yang pertama adalah kenali dirimu terlebih dahulu. Kamu harus tahu siapa itu sebenarnya dirimu. Yes, setelah kita mengenal, kita bisa mencintai diri kita sendiri. Ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, kita bisa mengatakan tidak, bisa mengatakan no ke hal yang bikin kita tidak nyaman. Kemudian yang kedua, ketika sudah berani untuk mengatakan tidak, berikutnya juga mengenal orang di sekitar kita. Jadi kalau misalnya orang bilang, kenapa sih mau punya pacar tapi pilih-pilih, biarin aja, karena kita harus hati-hati dalam memilih hubungan gitu ya. Jadi kalau misalnya banyak sebenarnya tanda-tanda mereka ini memberikan red flag gitu ya dari awal kenalan misalnya kan, dari PDKT gitu. Nah itu bisa menjadi tanda bagi kita untuk menjauh. Bagaimana kita bisa tahu mereka itu red flag? Jadi misalnya contohnya mereka itu posesif, belum sapa-sapa tapi udah posesif duluan. Wow, itu harus dijauhin. Secepatnya harus dijauhin. Kemudian yang kedua, dia sudah mulai masuk ke dunia privasi kita. Jadi kayak misalnya tahun berapa tuh ya, 2017 kali ya, tukeran IG, tukeran Facebook. Waduh. Di situ mungkin orang ngerasa kayak itu hal yang normal gitu ya. Jadi kayak orang pada zaman itu menormalisasikan, padahal sebenarnya itu suatu hal yang toksik banget sampai udah masuk ke privasi kita. Nah yang terakhir adalah, yang ketiga nih, jangan pernah takut untuk mencari bantuan. Itu yang paling penting. Karena kita dikelilingi oleh orang-orang sekitar yang sangat peduli dengan kita, dan mereka lagi-lagi menjadi reminder supaya kita bisa bangkit ke hidup yang lebih bagus. Oke, Fir, keren banget tipsnya. Teman-teman yang lagi nonton didengar baik-baik, kalau perlu dicatat ya. Jangan asal pilih-pilih pasangan. Jangan sampai ya Allah, Nazul Bizari, jangan sampai kita terjerumus ke hubungan toksik. Kalaupun udah terlanjur terjerumus ke hubungan toksik, aku mau tanya Angel, ada nggak pesan buat pendengar, buat mereka yang masih ada di hubungan toksik? Oke, buat teman-teman yang mungkin lagi di fase hubungan toksik ini ya,
ingat kamu itu berhak bahagia. Kamu harus mengedepankan kebahagiaan kamu sendiri, diri kamu sendiri. Apapun yang kamu sukai, apapun yang ingin kamu lakuin dalam hal yang positif dan membuat kamu bahagia, lanjut gitu. Jangan mau masuk, jangan mau menjerumus dalam hubungan yang itu membuat kamu udah capek, udah ngejatuhin kamu secara mental, secara emosional, dan itu akan berdampak buruk pastinya ke depannya gitu. Jadi untuk kamu, siapapun itu, dan buat pendengar dan penonton, kamu berhak bahagia gitu. Oke, kayaknya kita harus applause dulu nggak sih? Buat obrolan kita kali ini yang super seru, yang dari tadi kayak happy, terus sedih, terus happy lagi gara-gara ceritanya tadi yang tiba-tiba healing ya, so wow. Oke, aku mau ngucapin terima kasih buat Vior, buat Angel yang udah bagi insight-nya, yang udah bagi ceritanya. Aku appreciate banget sama kamu udah bertahan sejauh ini, udah punya keberanian buat keluar dari hubungan toksik itu ya, hubungan yang sakit itu. A few moments later. Oke, buat penonton semuanya, buat teman-teman semuanya yang lagi nonton, sekian obrolan kita kali ini. Semoga obrolan kita kali ini bisa diambil ya pelajarannya. Semoga teman-teman semuanya di rumah senantiasa sehat, senantiasa kalau punya pacarnya yang baik, yang benar-benar baik, yang gak toksik. Oke, aku mau nanya lagi, jangan lupa kalau kalian itu berhak bahagia. Gak ada yang salah dengan meminta bantuan ya teman-teman. Mau cewek atau mau cowok, kalaupun kamu cowok dan kamu ngerasa malu buat minta bantuan aja, nggak apa-apa. Cerita aja ke temen, ke siapapun deh. Jangan dipendam sendiri. Mentang-mentang cowok, laki-laki tidak berdosa. Jangan ya, jangan. Cerita aja, cerita. Kan harus kita ini ya, nggak cuma cewek yang bisa terjebak di hubungan toksik. Karena ada juga cewek yang toksik dan cowoknya yang ini. Benar. Ini aku reminder aja ya buat teman-teman. Nah, sekian dari kita. Terima kasih udah dengerin sampai hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jaga diri dan tetap semangat, dan selalu pilih hubungan yang bikin kalian dihargai. Stay strong teman-teman. Bye. Bye. Udah